Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Ikhwah sekalian, para peserta pembelajaran bahasa Arab dengan metode teori kunci membaca dan memahami Arab Jumhur. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dan sekarang kita masuk di materi yang ke-7, yaitu menguasai 22 bab tasrif, bentuk sahih. Ya. Jadi setelah kita menguasai 6 bab sulasi mujarrad, selanjutnya kita harus menguasai bab-bab berikutnya yang ada di sulasi mazid fi, rubai mujarrad dan rubai mazid bi, yang jumlah keseluruhannya ada 22 bab. Ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa keseluruhan bab tasrif ini semuanya adalah 22 bab yang terbagi kepada 4 bagian yaitu sulasi mujarrad sebanyak 6 bab yang sudah kita latih. Kemudian yang kedua sulasi mazid fi, cukup banyak babnya, ada 12 bab. Dan yang ketiga yaitu rubai, yang huruf aslinya ada 4. Rubai mujarrad itu hanya 1 bab saja. Dan rubai mazid fi ada 3 bab. Nah, di dalam bab ini kita akan menguasai bentuk-bentuk yang sahih, artinya yang tidak ada huruf ilatnya. Jadi karena yang 6 bab sudah kita pelajari di sulasi mujarrad, berarti sekarang sulasi mazid fi, rubai mujarrad dan rubai mazid fi. Sulasi mazid fi 12, lalu rubai mujarrad 1, dan rubai mazid fi 3, berarti jumlahnya 16 bab. Nah, cara menguasainya bisa dengan menghafalkannya terlebih dahulu. Lalu banyak berarti menerapkan kepada amsilahnya, dan selanjutnya praktek dalam menelusuri suatu kata mushtaq. Dengan menentukan bab, wazan, bina, sigot, terjemah, dan penasrifannya. Namun jika merasa sulit untuk menghafalkan seluruh wazan terlebih dahulu, jadi memang bagi yang mampu saja, yang mampu menghafalkan seluruhnya, tapi memang berat kalau untuk menghafalkan, karena yang menjadi tujuan kita itu sebetulnya adalah mampu menelusuri suatu kata mushtaq. Meskipun tidak hafal, kita bisa melihat ke pola-pola yang ada di buku ini, yaitu dengan mengamati harokat-harokatnya, huruf-huruf tambahannya, lalu mencocokkan dengan wazan yang ada di buku ini dan membaca tasrifnya, penasrifannya, sehingga kita dapat menentukan bab. Jadi ketika kita menemukan suatu kata, dia termasuk bab apa, bab berapa dari keempat bab itu, dan dari ke-22 bab tersebut. Lalu wazannya apa? Wazan ini biasanya hanya 2 kata di awal. Misalnya kalau sulasi mujarrad, apakah fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, begitu. Lalu binanya apa? Apakah sahih, apakah mudhoaf, misal, ajwab, yang ada 7 bina itu dengan mahmuznya, Kemudian sigotnya apa? Apakah fi'il madhi ma'lum, fi'il mudhari ma'lum, masdar, sigot. Lalu terjemahnya, ini dengan melihat ke kamus, penerjemahannya, dengan menggabungkan arti dasar dengan pola
atau sigot dia di dalam ilmu tasrif karena memberi makna tersendiri. Dan penasrifannya bagaimana kita bisa membacakan tasrifannya. Nah, dengan sering praktek mengamati dan mencocokkan seperti itu, insya Allah kita dapat menguasai 22 bab tasrif ini. Huruf-huruf yang menjadi tambahan di dalam tasrif disimpulkan dalam kata sa'altumuniha. Ya, jadi selain huruf asli, baik 3 atau 4, nanti ada huruf tambahan. Huruf tambahan ini baik dia ada di dalam tasrif usulnya, tambahannya itu, atau di dalam tasrif far'inya. Jadi sa'altumuniha ini ada tambahan yang di tasrif usul dan ada tambahan di tasrif far'inya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan menguasai tasrif bentuk sahih. Untuk memudahkan, saya akan memberikan kunci-kunci di dalam memahaminya, yaitu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bab-bab tasrif ini. Ketentuan umum tasrif selain sulasi mujarrad. Ya, jadi kita akan mengetahui ketentuan umumnya terlebih dahulu, ya. Untuk selain sulasi mujarrad berarti berlaku untuk sulasi mazid bi, rubai mujarrad dan rubai mazid bi, ya. Ada ketentuan yang berbeda ya dengan atau dari sulasi mujarrad yang sudah kita bahas. Perhatikan poin-poin berikut ini. Yang pertama, ya, masdarnya memiliki pola atau wazan tertentu sehingga yang lainnya dapat dikiaskan atau disamakan. Nah, ini berbeda dengan sulasi mujarrad yang tidak ada polanya, ya beda-beda kan masdarnya itu. Misalnya doroba yadribu dorban, dakhala yadkhulu duhulan, kufaro yakfiru magfiratan atau gufronan, beda-beda masdarnya. Sedangkan di selain sulasi mujarrad ini masdarnya semuanya sama, ada polanya. Misalnya af'ala yaf'ilu if'alan, polanya if'alan. Nanti yang lainnya juga sama, akmala yukmilu ikmalan. Bab satunya, nanti bab 2-nya fa'ala yufailu taf'ilan, ya gitu. Kamala yukamilu takmilan, sama ya, jadi sesuai pola. Yang kedua, isim fa'ilnya didahului oleh huruf mim, ya ini selalu didahului oleh huruf mim. Biasanya mimnya berharokat domah. Misalnya af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun, gitu, muf'ilun. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, wa fi'alan mufa'ilun, ya. Jadi dengan diawali huruf mim isim fa'ilnya. Yang ketiga, isim maf'ulnya sama dengan isim zaman dan isim makan. Ya, jadi untuk selain sulasi mujarrad, dengan mengetahui isim maf'ul berarti kita sudah mengetahui isim zaman dan isim makan karena sama. Ya, nah isim maf'ul ini biasanya hanya tinggal diganti harokat saja dari isim fa'il. Kalau isim fa'ilnya biasanya harokat kasrah, dia fathah. Misalnya yang bab 1 af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun, ya, muf'ilun di harokat ainnya kasrah. Nah, untuk isim maf'ulnya muf'alun, gitu, tinggal diganti harokat fathah isim maf'ulnya itu, ya. Lalu yang keempat, bentuk jama dari isim zaman dan isim makan menggunakan jama muannas salim muf'alatun, ya, dengan ditambahkan huruf alif dan ta, tidak dengan jama taksir sebagaimana dalam sulasi mujarrad mafa'ilu. Ya, dalam jama isim zaman isim makan, ya, di sulasi mujarrad kan misalnya maf'ilun maf'ilani mafa'ilu atau maf'alun maf'alani mafa'ilu, kan gitu. Nah, kalau di dalam selain sulasi mujarrad, isim zaman isim maf'alnya, isim makannya misalnya muf'alun berarti muf'alani muf'alatun ditambah alif ta, jamaknya itu, ya. Yang bab 2-nya misalnya mufa'alun mufa'alani mufa'alatun, begitu. Ya, yang kelima, tidak terdapat isim alat, ya, karena isim alat hanya khusus ada di sulasi mujarrad. Ya, jadi tidak ada isim alatnya. Jadi susunannya setelah isim zaman, isim makan, lalu langsung ke fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul.
Ya, selanjutnya saya akan tampilkan tabel bab tasrif bentuk sahih yang ada di dalam surasi. Ini semuanya ya saya tampilkan, tapi yang ada di dalam tabel itu hanya tasrif usul saja. Nah, sedangkan untuk tasrif far'i itu sebetulnya sama dengan yang sudah kita pelajari. Ya, hanya menyesuaikan di tasrif usul sesuai dengan babnya saja. Nah, saya kasih contoh di sini misalnya tasrif far'inya ditampilkan ya secara keseluruhan untuk yang bab satunya ya. Nah, bisa kita baca ya. Ini bab 1 dari sulasi majid fi. Al-babul awal minat sulasil majid fi. Ya. Misalnya fi'il madi maklum ya. Atau tasrif usulnya terlebih dahulu. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'ila tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu ya. Jadi af'ala yuf'ilu fi'il madhi ma'lum fi'il mudhari ma'lum, if'alan masdar, muf'ilun isim fa'il, muf'alun isim maf'ul. Lalu fi'il amarnya af'il, fi'il nahinya la tuf'il. Nah, biasanya untuk fi'il nahi taknya itu doma la tuf'il. Ya, kemudian maf'alun muf'alun. Ya, nah ini sama dengan isim maf'ulnya, isim jam' isim makan ini. Jadi tidak ada isim alat, langsung ke fi'il madhi majhul uf'ila ya, lalu fi'il mudhari majhul yuf'alu gitu. Ya. Kemudian tasrif far'inya ya. Fi'il madhi maklum ya. Af'ala af'ala af'alu af'alat af'alata af'alna af'alta af'altuma af'altum af'alti af'altuma af'altunna af'altu af'alna ya. Nah, kemudian fi'il mudhari maklum yuf'ilu yuf'ilani yuf'iluna tuf'ilu tuf'ilani yuf'ilna tuf'ilu tuf'ilani tuf'iluna tuf'ilina tuf'ilani tuf'ilna uf'ilu nuf'ilu. Jadi tambahannya sama tasrif far'inya ini ya, hanya harokatnya saja yang menyesuaikan ya. Kemudian if'alan if'alaini if'alatin ya. Kemudian tasrif isim fa'il muf'ilun muf'ilani muf'iluna muf'ilatun muf'ilatani muf'ilatun. Isim maf'ul muf'alun muf'alani muf'aluna muf'alatun muf'alatani muf'alatun. Ya, tasrif fil amar af'il af'ila af'ilu af'ili af'ila af'ilna. Tasrif fil nahi la taf'il la taf'ila la taf'ilu la taf'ili la taf'ila la taf'ilna. Isim zaman dan isim makan ini sekaliguskan karena sama. Muf'alun muf'alani muf'alatun. Nah, untuk jamannya pakai jama' muannats salim ya, alif ta muf'alatun ya. Nah, berikutnya langsung ke fi'il madhi majhul ya. Uf'ila uf'ila uf'ilu uf'ilat uf'ilata uf'ilna uf'ilta uf'iltuma uf'iltum uf'ilti uf'iltuma uf'iltunna uf'iltu uf'ilna ya. Kemudian tasrif fi'il mudhari majhul yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'alu nuf'alu ya. Jadi untuk tasrif far'inya sama. Nah, nanti di bab-bab yang lain juga tinggal disamakan saja untuk tasrif
Fari'nya ya disesuaikan dengan harokatnya masing-masing. Nah, saya tampilkan di tabel ini hanya tasrif usulnya saja. Ya, dari nomor bab, rokom ya, nomor bab. Ini sulasi Majid B ada 12 bab. Lalu al-abwab, bab-babnya. Nah, dia disebutnya nanti bab 1, misalnya bab af'ala ya. Ini dengan menggunakan fi'il madhi ma'lumnya. Jadi disebutnya bab 1 ini bab af'ala. Ya, jadi bab 1 ini ada tambahan hamzah di awal ya. Kalau di sulasi menjarud kan fa'ala. Nah, ini ditambah hamzah di awal. Jadi af'ala. Fa-nya jadi sukun. Ya. Nah, mari kita lihat tasrif usulnya ya. Tadi tasrif sudah kita baca sebetulnya ya sebelumnya. Ini sama ya, af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'illa tuf'il, muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Nah, amsilah ini contoh-contoh yang termasuk ke bab 1 ini, bab af'ala. Ya, nah saya berikan cukup banyak. Ini kalau saja bisa menguasai ya kosakata yang ada di sini sudah cukup lumayan ya sebagai bekal. Nah, di sini saya tidak tuliskan terjemahnya, ya akan saya bacakan ya, kalau mau ditulis silahkan ya terjemah kata yang ada di sini ya. Nah, ini biasanya untuk bab 1 ini sebagaimana nanti di pembahasan akhir ya berkaitan dengan penerjemahan itu akan dibahas makna dari setiap bab. Ya, jadi dari mulai sulasi Mazid B, bab af'ala terus sampai akhir itu memiliki makna-makna apa saja ya, berfungsi memberi makna apa saja yang disebut dengan fawaid ya, fawaid bab-bab tasrif. Ya, dan biasanya itu untuk memuta'adikan. Artinya yang tadinya lazim yang tidak butuh objek menjadi muta'adi butuh objek. Misalnya akroma. Akroma ini kan asalnya dari karuma. Karuma itu artinya mulia. Nah, mulia itu kan tidak butuh objek, ya, dia lazim. Nah, ketika kita masukkan ke bab pertama dengan ditambah a menjadi akroma, maka maknanya menjadi memuliakan. Nah, kalau memuliakan otomatis butuh objek, disebutnya muta'adi. Begitu juga ahsana, asalnya hasuna bagus, jadi membaguskan. Ya. Ab'ada asalnya ba'uda jauh menjadi menjauhkan. Askoto asalnya sakoto jatuh, jadi askoto jadi menjatuhkan, menggugurkan. Ya. Aslama asalnya salima selamat, jadi aslama menyelamatkan. Nah, aslama juga maknanya bisa menyelamatkan, bisa masuk Islam. Ya, bisa juga menyerah maknanya itu. Ya, nah lalu a'roko maknanya masuk Irak. Jadi tidak semuanya untuk memutadikan. A'roko itu dari Irak, dari kata Irak artinya Irak, negeri Irak. Nah, kalau dibuat fi'il a'roko itu maknanya masuk ke negeri Irak. Aslaha memperbaiki, solaha baik ya, kalau aslaha memperbaiki. Akhroja kalau khoroja keluar, kalau akhroja mengeluarkan. Ada hola ya, ada hola masuk, ada hola jadi memasukkan maknanya. Asbaha artinya menjadi, atau bisa maknanya juga masuk ke waktu subuh. Akbaro ya membesarkan. Asgoro mengecilkan, kalau asalnya kan kaburo besar ya, akbaro membesarkan. Soguro kecil, asgoro mengecilkan. Akroba koruba dekat, akroba mendekatkan. Akada duduk, akada mendudukan. Akfala mengunci ya. Nah, dari contoh ini misalnya kita latih ya dibaca sesuai dengan pola ini. Akroma misalnya. Akroma yukrimu ikroman, mukrimun mukromun, akrim la tukrim, mukromun mukromun, ukrima yukromu. Nah, untuk makna ya sama dengan yang sudah kita pelajari. Misalnya akroma
fi'il madi maklum berarti maknanya ya dia ada domir huwa kan. Maknanya adalah dia seorang laki-laki telah memuliakan. Yukrimu berarti dia seorang laki sedang atau akan memuliakan. Ikroman ya, memuliakan ini masdar tanpa ada unsur waktu. Sekali memuliakan. Ikromaini atau ikromani ya 2 kali memuliakan. Mukrimun orang laki-laki yang memuliakan dan seterusnya. Fi'il amarnya nanti akrim muliakanlah oleh kamu seorang laki-laki. Jadi maknanya sama seperti pola yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, nanti silakan banyak dilatih ya kata-kata yang lainnya. Itu bab pertama. Nah, bab kedua ya. Itu ada tambahan tasdid ya di tengah menjadi fa'ala. Ya. Tasrifnya ya mari kita baca. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Nah, ini ada tasdid semua ya. Nah, untuk masdarnya jadi taf'ilan. Polanya itu. Ya. Nah, kemudian amsilahnya ya kosakata yang masuk di bab ini. Ini juga fungsinya hampir sama dengan bab 1 ya memuta'adikan yang asalnya lazim. Syarrofa ini dari syarufa. Syarufa artinya mulia. Syarrofa jadi memuliakan. Salama menyerahkan atau mengucapkan salam atau memberi salam sama ya. Qallada mengikuti. Ya, karoma ini juga sama. Jadi karoma itu bisa dibuat ke bab akroma, bisa ke karoma, artinya sama memuliakan. Qarroba juga. Tadi akroba bisa qarroba, mendekatkan. Kamala menyempurnakan, ya jallada menjilid. Ya, khorroja mengeluarkan. Bisa juga akhroja, bisa akhroja. Qata'a memotong-motong. Nah, jadi kalau tanpa tasdid, qata'a itu memotong biasa saja. Kalau qata'a artinya memotong-motong, mencincang gitu, memotong-motong, banyak. Qaddara menentukan. Ya, takdir itu dari kata qaddara, ya ammana mengamankan. Ya, syarraha menjelaskan, katsara membuat banyak. Kalau katsura banyak, kalau katsara jadi membuat banyak. Nah, kita tasrifkan misalnya syarrafa. Syarrafa yusyarrifu tasyrifan ya, musyarrifun musyarrafun. Syarrif la tusyarrif maaf. Musyarrafun musyarrafun syurrifa yusyarrafu. Nah, nanti hurufnya ini harus terjaga, huruf shin, ro, fa jangan berubah jadi huruf lain ya. Itu biasanya karena belum terbiasa dalam tasrifnya tiba-tiba berubah jadi huruf lain ya. Begitu. Nah, untuk tasrif ini kan disebutnya ilmu tasrif. Nah, tasrif juga sebetulnya masuk ke bab 2 ini dari kata sorofa, artinya merubah. Ya, jadi tasrif itu maknanya perubahan ya. Sarrafa yusarrifu tasrifan, tasrif ya, musarrifun musarrifun musarrafun. Sarrif ya, tasrifkanlah, sarrif la tusarrif, musarrafun musarrafun, surrifa yusarrafu gitu. Ya, hanya untuk akhir harokat akhir ini jangan terpaku ya, karena nanti dalam penggunaan itu bisa berubah harokat akhir. Misalnya taf'ilan ini menggunakan tanwin fathah, jangan terpaku di sini karena huruf akhir ini bisa berubah, bisa taf'ilun, bisa taf'ilin, bisa pakai alif lam, at-taf'ilu, at-tasrifu kan gitu. At-tasrifa, at-tasrifi itu bisa berubah-ubah. Jadi yang penting polanya seperti ini. Adapun akhirannya bisa berubah. Bisa tanwin, bisa alif lam, bisa doma, fathah, kasroh, yaitu bisa berubah-ubah. Ya. Kemudian yang ketiga fa'ala ya, bab fa'ala. Ini dengan tambahan alif ya.
di tengah setelah huruf pertamanya ya. Nah, kalau untuk bab fa'ala ini masdarnya ada 3 pola. Ada 3 pola, yaitu mufa'alatan, wa di sini dan, maksudnya wa fi'alan dan fi'alan. Yang kedua polanya fi'alan. Dan yang ketiga wa fi'alan. Ini wa artinya dan. Jadi ada 3 pola untuk masdarnya. Selanjutnya isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Jadi ini 3 masdarnya. Mufa'ilun mufa'alun. Fa'il, nah ini fi'il amarnya fa'il. La tufa'il. Mufa'alun mufa'alun. Fu'ila yufa'alu. Ya. Nah, untuk amsilahnya ya, ini biasanya untuk bab 3 ini maknanya adalah saling ya. Misalnya khotoba itu saling berbicara, bercakap-cakap, berdialog. Kalau dialog itu ada di antara dua belah pihak gitu ya. Jadi maknanya ada timbal balik dua belah pihak untuk bab 3 ini. Rosala saling mengirim surat, doroba saling memukul. Tapi tidak semua. Kalau sa'ada membantu saja, bukan saling membantu. Sa'ada membantu, tidak semuanya saling. Qatala berperang. Kalau qatala membunuh, kalau qatala saling membunuh, artinya berperang. Jalasa saling duduk, ya, gitu. Jadi duduk berbarengan, ya, berduduk-duduk. Jadi bukan satu orang, beberapa orang, ya. Haroba memerangi. Syaroka berikut serta, bergabung. Tola'a ya menelaah atau membaca ya. Tolaah ya mutolaah, jadi tolaah. Hafadha ya menjaga, tapi menjaganya lebih ya, sangat menjaga ya. Atau maknanya juga bisa merutinkan ya, membiasakan. Hafadha itu kalau hafidha ya fadhu maknanya menjaga, tapi kalau hafadha betul-betul menjaga. Ya, ada makna yang lebih. Faroqa ya meninggalkan ya, atau berpisah ya, jadi atau meninggalkan ya, berpisah. Faroqa. Sobaro ya betul-betul sabar. Nah, kalau sobaro sabar, kalau sobaro dengan kesabaran yang lebih gitu ya. Dalam surat Al-Imran ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru, jadi bersabarlah dan berlebih-lebih lagi dalam kesabaran. Wasobiru ya. Jahada bersungguh-sungguh. Safaro safar ya bepergian. Khoda'a menipu. Yukhadi'unallaha kan itu. Ya, nah bisa kita tasrifkan misalnya khotoba. Khotoba yukhatibu mukhotobatan wa khitoban wa khitoban. Ya kan? Mukhatibun mukhatabun. Khatib la tukhatib. Mukhatabun mukhatabun. Khutiba yukhatabu. Ya, nah yang lainnya bisa diterapkan. Misalnya kata jahada ya, kan mujahadah itu masdarnya bisa mujahadah, bisa jihad. Jadi jihad itu dari kata jahada di bab 3 ini. Ya, gitu. Nah, kemudian yang keempat, bab tafa'ala, bab 4. Dengan tambahan huruf ta di awal ya, lalu tasdid di ain fiilnya ya, di ain fiilnya. Tasrifnya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah, untuk masdarnya tafa'ulan, tafa'ul ya. Mutafa'ilun mutafa'alun. Ini a ya, ini enggak kelihatan fathahnya. Mutafa'alun. Sebagaimana yang saya jelaskan bahwa isim fa'il itu biasanya ain fiilnya kasroh. Nah, di isim maf'ulnya buat fathah.
Nah, nanti isim jamak isim makan sama mutafa'alun dengan isim maf'ul ya. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu ya. Untuk amsilahnya ta'allama artinya belajar, tajammala ya berhias diri ya berdandan, tagorroba berkelana ya atau berasing diri, mengasingkan diri menjadi orang asing. Tagor karena gorib itu maknanya asing. Tagoroba berarti menjadi orang asing ya berkelana gitu. Takassaro pecah ya. Tanafala melakukan ibadah sunnah napilah ya. Tahammala memikul. Tawaddoa berwudu. Taqarraba mendekatkan diri, taqarrub ini kita taqarrub ilallah. Taqarrub itu masdar tafa'ul, taqarrub ilallah, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Tanassara menjadi orang Nasrani, tanassara dari nasoro ya dari Nasrani. Tajannaba menjauhi, ta'ammada sengaja ya berbuat sengaja. Tahassana membaik, dari hasuna baik, kalau tahasana jadi membaik artinya menjadi lebih baik. Tasya'aba bercabang, takaddaro menjadi keruh, tabaddala ya mengganti ya. Artinya tabaddala mengganti ya. Baik, kita coba tasrifkan misalnya ta'allama ya. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, masdarnya ta'allum ya, ta'alluman. Muta'allimun, muta'allim orang yang laki-laki yang belajar. Kalau perempuan berarti muta'allimah ya. Muta'allamun ta'allam belajarlah. La tata'allam muta'allamun tu'allima yuta'allamu ya. Kemudian bab 5 tafa'ala tambahan ta dan alif di tengah. Ya, tafa'a ini juga masdarnya tafa'ulan ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan ya, panjang fa-nya. Mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu ya. Amsilahnya, nah ini juga maknanya hampir mirip dengan bab 3 ya, bermakna saling, ada timbal balik ya di antara dua pihak. Tadoroba saling memukul. Tapi tidak semuanya saling. Tajahala ini bermakna pura-pura. Tajahala pura-pura bodoh. Tala'aba saling bermain, saling mempermainkan atau saling bermain. Taghafala pura-pura lalai. Ya, taqatala saling berperang ya. Tanasara saling menolong. Tasahala ya, ini tasahala ini menganggap mudah, menggampangkan tasahala. Tahasada saling menghasut. Tasa'ada saling membantu. Tahadatsa saling berbicara ya, ngobrol. Taqarraba saling mendekati. Tasaddaqa ya tasaddaqa saling berteman. Ya, tajasara saling apa namanya ya, saling menjadi jembatan ya, menjadi perantara ya. Tasaqata saling jatuh, saling apa namanya bukan saling berjatuhan. Tasaqata bermakna berjatuhan. Ta'arufa saling mengenal, ta'aruf ya masdarnya. Tasa'ala saling bertanya ya. Nah, itu bisa kita tasrifkan misalnya
Tadoroba yatadorobu tadoruban, mutadoribun mutadorobun, tadorob ya saling memukul lah ya kan. La tatadorob mutadorobun mutadorobun, tuduriba yutadorobu ya. Nah yang lainnya nanti bisa sering dilatih ya seperti itu. Ya, kemudian yang keenam ya, bab yang keenam ibta'ala, tambahan alif dan ta di tengah ya. Ibta'ala yabta'ilu ibti'alan, masdarnya ibti'alan, mufta'ilun mufta'alun, ifta'il la tafta'il, mufta'alun mufta'alun, ubtu'ila yubta'alu gitu ya. Ya, kemudian amsilahnya ya. Ijtama'a ya. Itu berkumpul artinya. Biasanya ini kalau bab ini maknanya gitu ya. Berkumpul ya atau kadang ya. Istalama menerima, mana istalama itu menerima, iltaqoto memungut ya, iltaqoto itu ya. Kemudian taroko ya, itu artinya terbakar ya. Kemudian istabaha ya, mirip. Ibtaroko berpecah ya. Iktasaba berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kasaba berusaha, tapi iktasaba itu lebih lagi usahanya. Istama'a menyimak. Nah, kalau sami'a mendengar, nah kalau istama'a betul-betul mendengar, itu menyimak, tidak sebatas mendengar selewat, tapi betul-betul menyimak ya. Kemudian iktatofa memetik ya. Iktarofa mengakui, iktaroba mendekati, iltabasa samar-samar, intasoro ya menang atau tertolong, iktabaro mengambil pelajaran, iktazala memisahkan diri, mu'tazilah itu ya, iktazala memisahkan diri. Kita terapkan misalnya ijtama'a. Ijtama yajtami'u ijtima'an, ijtima' itu berkumpul. Mujtami'un mujtama'un, ijtami' la tajtami', mujtama'un mujtama'un, ujtumi'a yujtama'u ya. Begitu. Kemudian bab 7 ya, tambahan alif dan nun, in fa'ala. Ya, in fa'ala yanfa'ilu infi'alan, masdarnya infi'alan. Munfa'ilun munfa'alun, infa'il la tanfa'il, munfa'alun munfa'alun, unfu'ila yunfa'alu. Amsilahnya ya, in ba'atha itu ini mana biasanya terutus ya, terutus atau diutus ya. In kasaro pecah ya, terpecah. In fajaro infajaro terpancar ya, infajaro itu. Intobako tertutup ya kalau tidak salah. Intobako. Indafa'a terhalangi ya, atau terbela ya, terjaga.
Inqasama terbagi, ya inqalaba berubah, ya inqalaba itu atau balik ke belakang, ya berbalik ke belakang atau berubah, ya inqalaba itu. In sahaba mundur, ya in tofa'a fadam. In khoda'a tertipu, ya in kadaro menjadi keruh. In hadama menjadi runtuh. In koto'a terputus. In doroba terpukul. In akasa terpantul. Ya, kita terapkan misalnya in ba'asa. In ba'asa yanba'ithu in bi'asan munba'ithun munba'athun in ba'is la tanba'is munba'athun munba'athun unbu'itha yunba'athu, ya begitu. Kemudian bab yang ke-8 if'alla. Nah, ini tambahan alif dan tasdid ya di lamnya, ya menunjukkan ada 2 huruf yang dilebur. If'alla yaf'ilu if'alla yaf'alu if'alla yaf'alu if'ilalan. Nah, ini untuk masdarnya if'ilalan, la-nya jadi muncul 2, ya. Muf'alun muf'alun, ini ada tasdidnya, ini sebenarnya enggak kelihatan, sebenarnya ada, ya muf'alun muf'alun if'alla. Nah, jadi untuk fi'il amrnya itu sama dengan fi'il madinya, mirip if'alla juga. La taf'alla muf'alun muf'alun uf'ulla yuf'allu, ya begitu. Amsilahnya ihmarra menjadi merah, ikhroja, ya ihroja, ya kalau tidak salah. Ya, ikhroja artinya bertambah hitam putih, ya. Ihmaro artinya bertambah merah. Ya, kemudian berikutnya ismada, ya ismada itu bengkak. Ya, isfaro, ya isfaro artinya bertambah kuning, dari sofro, dari asfar atau sofro, ya. Izroko bertambah biru, ya. Izharo bertambah berbunga karena ada di zahro, ya bunga. Ikhdoro bertambah hijau dari akhdor, ya. Ismarro bertambah hitam manis atau maksudnya bertambah coklat, ya dari asmar. Isy'alla artinya kusut, ya. Kemudian bab yang berikutnya yang ke-8, yang kita terapkan dulu, ya tasrifnya misalnya ihmaro, ya ihmaro yahmaru, ihmaro yahmaru ihmiraron, ya muhmarrun muhmarrun. Nah, ini isim maf'ulnya sama karena memang ini ada lam 2. Asalnya kalau diadakan itu kan muf'alilun muf'alalun. Nah, lalu dilebur-leburkan dengan tasdid jadi kelihatan sama. Ya, sebenarnya asalnya muf'alilun muf'alalun, tapi menjadi muf'alun muf'alun, muhmarrun muhmarun, ihmarra. La tahmarra muhmarrun muhmarun uhmurra yuhmarru. Ya, begitu. Ya, kemudian bab berikutnya yang ke-9 istaf'ala. Tambahan ini yang banyak, ya, tambahannya ada 3 huruf, alif, sin dan ta. Istaf'ala, ya.
Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun, istaf'il la tastaf'il, mustaf'alun mustaf'alun, ustuf'ila yustaf'alu. Nah, biasanya untuk bab ini maknanya untuk meminta. Ya, untuk meminta. Misalnya istaghfaro itu meminta atau memohon ampun. Istansoro memohon pertolongan. Ya. Istanbato, nah ini menyimpulkan, istinbat, ya, mengambil kesimpulan. Istakmala menyempurnakan, ya tidak makna meminta, tadi tidak semua ya. Istarhama meminta belas kasihan, istajala meminta disegerakan, ya. Istahsana istahsana itu maknanya menganggap baik. Nah, ini maknanya menganggap baik. Ya. Istakbaro sombong, istabhama bertanya, istifham itu pertanyaan, meminta paham itu bertanya. Istakhroja ya maknanya adalah mengeluarkan ya. Istashala menganggap mudah. Nah, ini maknanya menganggap mudah. Istakroha menganggap jelek. Ya. Nah, kita terapkan misalnya istighfar. Makanya disebut istighfar. Istighfar itu masdarnya ya. Istaghfar wa yastaghfiru istighfaron, mustaghfirun mustaghfarun, istaghfir, ya, istaghfir minta ampun lah kamu. Ya, nanti kalau untuk dua orang istaghfiro, istaghfiru, istaghfiri, istaghfiro, istaghfir, nah itu untuk par'inya ya. La tastaghfir, mustaghfarun mustaghfarun, ustughfiro yustaghfaru ya. Begitu. Itu bab 9 ya. Berikutnya bab yang ke-10 ya, ini tambahan alif dan wawu disertai tasdid. If'awwala ya. Tasrifnya if'awwala yaf'awwilu if'iwalan ya. Masdarnya if'iwalan. Muf'awwilun muf'awwalun. Ya, if'awwil la taf'awwil, muf'awwalun muf'awwalun, uf'awwila yuf'awwalu. Ya, nah ini amsilahnya hanya sedikit karena bab ini memang sangat jarang ya. Itu yang pertama ijlawwadha, ya ijlawwadha maknanya berlalu dengan cepat, ya berlalu dengan cepat. Ya, kemudian yang kedua i'lawato maknanya bergantung di depan ya, bergantung di depan. Maaf, bukan di depan, di pundak, bergantung di pundak. Mana i'lawato ya, i'lawato. Ya, bisa kita tasrifkan misalnya ijlawadha ya. Ijlawwadha yajlawwidhu ijliwadan mujlawwidhun mujlawwadhun ijlawwidh la tajlawwidh mujlawwadhun mujlawwadhun ujluwidha yujlawwadhu. Ya. Kemudian bab yang ke-11 if'aw'ala ya, ditambah alif, waw dan ain. If'aw'ala yaf'awilu if'i'alan. Nah, masdarnya if'i'alan. Muf'awilun muf'awalun, if'awil la taf'awil, muf'awalun muf'awalun, uf'uila yuf'awalu. Ya, amsilahnya ya igrawroko, ya artinya berlinang air mata. Igrawroko berlinang air mata. I'syausaba ya menjadi banyak rumput. Ini dari kata usbun, rumput. I'syausaba menjadi banyak rumput.
Ya, ikhlaulaqa ya maknanya maknanya buruk. Ikhlaulaqa itu bisa maknanya buruk. Bisa juga maknanya mudah-mudahan. Artinya berharap. Ini termasuk nanti dalam pembahasan ahwat kada ya, ikhlaulaqa. Mudah-mudahan bisa juga bermakna buruk. Ikhlaulaqa ya itu bermakna condong. Ikhlaulaqa. Ikhsyausyaba jadi keras seperti kayu. Ini dari kata khosyab ya, kayu. Jadi ikhsyausyaba keras seperti kayu. Ihdaudaba ya jadi menjadi bengkak. Ihdaudaba ya. Nah, kemudian bisa kita terapkan misalnya igrawroko yagrawriku igrirokon mugrawrikun mugrawrokun igrawrik la tagrawrik mugrawrokun mugrawrokun ugururiko yugrawroku gitu ya. Kemudian yang terakhir yang ke-12 if'ala ini tambah alif di awal, di tengah dan juga tasdid. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun. Isim fa'il dan isim maf'ulnya terlihat sama walaupun asalnya itu kan muf'alilun muf'alalun ya, jadi dileburkan menjadi muf'alun muf'alun. If'ala fi'il amarnya sama dengan fi'il madi ma'lum. Taf'ala muf'alun muf'alun uf'ula yuf'alu ya. Jadi untuk isim jama' isim makan selalu sama dengan isim maf'ul ya, selalu sama. Ya, untuk amsilahnya ya izharo. Izharo itu maknanya tambah berbunga. Ini sama dengan yang izharro yang wazan if'ala. Maknanya hampir sama. Izharo bertambah berbunga ya. Izroko ya tambah lebih biru ya, hampir mirip. Ikhroja tambah hitam putih. Ihmaro ya bertambah merah, lebih merah. Isfaro bertambah lebih kuning. Ya, is'ala ya tambah kusut. Ismaro ya tambah hitam manis atau coklat ya. Ikhdoro bertambah hijau ya. Ismada ya bertambah marah ya. Nah, itu bisa kita terapkan ya, misalnya izharo ya, izharo yazharu hiraron ya, muzharun muzharun izharo la tazharo muzharun muzharun uzhuro yuzharu ya. Nah, itu untuk sulasi mazid bi ya yang 12 bab. Walaupun sebetulnya di bab 10, 11, 12 ini sangat jarang sebetulnya dalam penggunaannya. Ya, yang paling sering itu dari bab 1 sampai bab 9 ya. Ini ismada ini hampir mirip dengan ismada itu bertambah bengkak ya. Atau bisa juga bertambah marah ya. Nah, kemudian yang berikutnya soal rubai ya, yang 4 huruf. Mujarrad tanpa ada tambahan huruf. Yaitu hanya satu bab. Ya, ini masdarnya ada 2, fa'lalatan dan fi'lalan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Wah, ini dan ya. Wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun. Fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu.
Amsilahnya basmalah itu mengucapkan bismillah ya, basmalah itu ya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dia singkatan ya, singkatan dari suatu ucapan. Ya, kemudian hamdalah ya, hamdalah maknanya adalah mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah ya, hamdalah itu dari hamdalah ya. Kemudian hauqala ya, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tarjama menerjemahkan ya, tom ana merasa tentram ya. Kemudian barhana berargumentasi ya, burhan berargumentasi. Dahroja menggulingkan ya, dahroja menggulingkan. Par'ana sombong ya, menjadi seperti Fir'aun. Par'ana itu dari kata Fir'aun, sombong ya seperti Fir'aun. Nah, kita bisa terapkan misalnya basmalah. Basmalah yubasmilu basmalatan, maka disebut basmalah, ini masdarnya. Wa bismalan, itu bismalah jarang digunakan. Mubasmilun mubasmalun, basmillatu basmil, mubasmalun mubasmalun, busmila yubasmalu ya. Itu untuk solusi mujarad ya. Kemudian rubai mujarad ya. Berikutnya rubai mazid fi, ada 3 bab. Yang pertama tafa'lala ya, ada tambahan ta. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan, mutafa'lilun mutafa'lalun, tafa'lalla tatafa'lal, mutafa'lalun mutafa'lalun, tufu'lila yutafa'lalu ya. Ya, misalnya tadahroja ya, artinya berguling ya. Kalau tadi menggulingkan, ini berguling ya. Lalu tabarkoa ya, artinya memakai penutup muka ya, memakai tutup muka. Tabarkoa itu burko ya, itu kan memakai cadar ya. Tabah taro ya, berjalan dengan sombong ya. Tato mana ya, tato mana merendah ya. Tumak ninah ya, jadi merasa tenang merendah ya. Tafar'ana juga sama ya dengan tadi, merasa sombong ya seperti Fir'aun. Nah, kita bisa terapkan misalnya tadahroja ya, tadahroja ya tadahroju, tafa'lala ya tafa'lalu. Tafa'lala ya, ini salah nulis ya, ini bukannya tafa'lilu, ini sama, ini harus dirubah. Harusnya fathah. Tafa'lala ya tafa'lalu, ini fathah harusnya ya, ini salah nulis. Tafa'lala ya tafa'lalu, jadi tadahroja ya tadahroju, tadahrujan, mutadahrijun mutadahrojun, tadahroj la tatadahroj, mutadahrojun mutadahrojun, tuduhrija yutadahroju ya, begitu. Kemudian yang bab 2-nya ya, itu if'an lala ya. Ya, if'an lala. If'an ini tambahan alif ya, nun dan lam ya. If'an lala yaf'an lilu
Ya if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lin la taf'an lil muf'an lalun uf'un lila yuf'an lalu. Ya amsilahnya misalnya yang pertama ihron jama ya. Ihron jama itu berkumpul, ifron ko'a itu pergi ya, menjauh. Ya misalnya ihron jama ya haron jimu ihrin jaman ya muhron jimun muhron jamun ihron jim la tahron jim muhron jamun uhron jima yuhron jamun. Kemudian yang terakhir bab 3 dari surah Rubai Mazid fi if'alalla tambahan alif, lam dan tasdid. If'alalla yaf'alillu ya if'ila ini untuk masdarnya tetap ada tasdidnya ya. Ya if'illa lan muf'alillun muf'alallun if'alilla la taf'alilla ya muf'alallun uf'ulilla yuf'alallu. Ya amsilahnya iksya'arra itu merinding ya. Isro'abba memanjangkan leher ya, maksudnya mendongakkan kepala ya. Isro'abba itu mendongakkan kepala. Izla amma berdiri tegak, itma'anna tentram, tumanina ya itma'anna. Isbatoro ya isbatoro bersegera ya. Itrohomma gelap malam ya. Itrona gelap malam ya. Maka malam menjadi gelap ya. Ya misalnya iksya'arro yaksyairu iksya'arro yaksyairu iksya'aroron apa iksyi'aron ya. Iksya'arro yaksyairu iksya'aron muksya'irun iksya'irro la taksya'irro muksya'arun uksya'iro yuksya'aru. Ya, jadi memang agak ini ya, kalau belum terbiasa agak sulit. Dan memang untuk surah Ruba ini jarang ya, walaupun ada ya seperti kayak basmalah ya kayak iksya'arro ini kan ada di dalam Quran ya. Itma'ana ya tatma'innu ini dari itma'ana yatma'innu tatma'innu qulubuk ini kan menjadi tenang hati ya. Nah jadi inilah 22 bab ya bentuk sahih ya. Jadi dengan panduan 22 bab tasrif dan pembahasan ilmu tasrif yang telah terdahulu ya, bab, wazan, bina, sigo, terjemah, dan penasipannya. Kita akan coba menelusuri kata mustaq bentuk sahih di dalam Quran ya. Amatilah kata yang digarisbawahi di dalam contoh berikut ini. Jadi untuk bab-bab tadi itu silakan nanti ada dilatih masing-masing ya. Dan kita latihannya langsung ke praktek di dalam menentukan kata mustaq ya di dalam Al-Quran. Ya, saya beri contoh, ada 5 contoh di sini dari Al-Fatihah, dari juz amma. Yang pertama Maliki Yaumiddin. Ini kita campur dengan yang sebelumnya ya sulasi mujarrad agar bisa diterapkan juga ya di dalam penelusuran kata mustaq. Yang pertama kata Maliki ya.
Nah, kita telusuri kata maliki itu wazannya berarti fa'il. Berarti huruf dasarnya ada 3, ya, itu malaka, ya, fa'ala, dan tidak ada tambahan huruf. Nah, adapun tambahan huruf alif, fa'il, malik itu sebagai tanda isim fa'il. Jadi malik itu fa'il itu isim fa'il untuk mufrad mudzakkar. Ya kan? Jadi malikun, malikani, malikuna gitu kan. Malikun itu mufrad mudzakkar. Sehingga bisa diartikan yang menguasai. Isim fa'il, mana isim fa'il yang jadi yang menguasai. Karena pada huruf dasarnya tidak ada huruf mudhoaf dan huruf ilat. Tidak ada mudhoaf, ya, yang dileburkan, tidak juga ada huruf ilat alif waw iya. Dan untuk melihat huruf ilat itu maksudnya di huruf aslinya, kan huruf asli malaka, ya, bukan huruf tambahan. Kalau huruf tambahan kan bisa berupa alif, bisa berupa waw, ya, ada. Jadi yang dilihat huruf ilat itu adalah huruf asli, bukan huruf tambahannya. Sehingga binanya sahih. Fi'il madhi maklumnya malaka. Ya, jadi fi'il madhi malaka ia termasuk sulasi mujarrad. Nah, untuk mengetahui malaka fa'ala berarti ini kita lihat di kamus kalau belum tahu, ya. Sedangkan untuk mengetahui beberapa dari sulasi mujarrad mesti melihat ke kamus yang biasanya ada petunjuk harokatnya. Nah, kata malaka yang berarti menguasai, merajai termasuk sulasi mujarrad bab 1. Berarti malaka yang meliku, ya. Selanjutnya baca tasrif usulnya. Malaka yang meliku mulkan, ya, masdarnya mulkan. Malikun, mamlukun, imlik, la tamlik, mamlikun, mamlikun, mimlakun, mulika yumlaku. Begitu. Ya, nah, lalu baca tasrif far'inya sesuai sigot. Nah, ini karena ini isim fa'il, kita baca tasrif far'inya, ya, isim fa'ilnya saja. Ya, sesuai dengan sigot yang ada dalam ayat yang kita tentukan ini. Ya, berarti tasrif far'inya malikun, malikani, malikuna, malikatun, malikatani, malikatun, begitu. Ya, nah, berikutnya yang kedua, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, kata na'budu kita mau telusuri. Ya, kata na'budu wazannya naf'ulu, berarti kita harus samakan saja dengan wazan. Na'budu berarti naf'ulu itu tambahan na, kan. Nah, huruf a dasarnya berarti ada 3. Tidak ada tambahan huruf pada huruf dasar, pada huruf ya, pada huruf aslinya tidak ada tambahan, ya. Adapun huruf na di awal itu menunjukkan sigot fi'il mudhari maklum untuk dhamir nahnu. Na'budu naf'ulu itu untuk dhamir nahnu, kami, ya. Sehingga bisa diartikan kami sedang atau akan beribadah. Ini abada, dari kata abada ya'budu itu beribadah. Jadi kami sedang atau akan, karena fi'il mudhari maklum, ya, beribadah. Karena pada huruf dasarnya tidak ada huruf mudhoaf dan huruf ilat, maka binanya termasuk sahih. Fi'il madhi maklumnya abada. Sedangkan untuk mengetahui beberapa dari sulasi mujarrad, kita sudah bisa mengetahuinya, yaitu termasuk sulasi mujarrad bab 2. Karena di dalam ayatnya kan na'budu sudah kelihatan huruf dhammah di huruf ain fi'ilnya, di ba-nya ini. Berarti abada ya'budu bab 2. Ya, selanjutnya baca tasrifnya. Abada ya'budu ibadatan. Nah, masdarnya ibadatan. Kalau kita belum tahu, karena sulasi mujarrad itu beda-beda, ya, bisa dilihat di kamus. Abidun ma'budun, u'bud la ta'bud, ma'badun ma'badun mi'badun, ubida yu'badu. Ya. Lalu baca tasrif far'inya sesuai sigot, yaitu fi'il mudhari ma'lum. Na'budu fi'il mudhari ma'lum. Ya'budu ya'budani ya'buduna, ta'budu ta'budani ya'budna, ta'budu ta'budani ta'buduna, ta'budina ta'budani ta'budna, a'budu na'budu. Nah, ketemu na'budu dhamir nahnu.
Ya, itu. Kemudian yang kedua amma yatasaalun. Nah, kata yatasaalun. Kata yatasaalun wajannya berarti yatafa'aluna, ya kan? Yatasaalun, yatafa'aluna. Huruf dasarnya ada 3 huruf. Ada 3 ya. Sa'ala ya, dengan tambahan huruf ta di awal dan huruf alif di tengah. Ya, ta di awal berarti dari dan alif di tengah. Asalnya sa'ala menjadi tasa'ala. Ya, menjadi tasa'ala gitu, tasa'ala. Adapun huruf ya di awal dan huruf waw nun di akhir, ya tasa'alun, ini huruf ya dan waw nun menunjukkan sigot fi'il mudhari ma'lum untuk dhamir hum, mereka laki-laki, ya tasa'aluna. Kan yaf'aluna gitu kan. Untuk dhamir hum itu kan menjadi ditambah ya di awal dan waw nun di akhir. Sehingga bisa kita artikan mereka laki-laki saling bertanya-tanya. Nah, ini kan wazan tafa'ala berarti tafa'ala. Tasa'ala, tafa'ala itu bermakna saling. Ya, maknanya adalah kalau sa'ala bertanya berarti kalau tasa'ala saling bertanya. Nah, karena di sini ada dhamir hum mereka, berarti mereka laki-laki saling bertanya, maknanya itu. Karena pada huruf dasarnya tidak ada huruf mudhaf dan huruf ilat, nih sama karena kita membahas yang sahih ya. Jadi semuanya sahih. Fi'il madhi ma'lumnya tasa'ala, ya ia merupakan sulasi majid fi bab 5. Ya, yaitu wajan tafa'ala ya tafa'alu. Ya, tasrifnya tasa'ala ya tasa'alu tasa'ulan mutasa'ilun mutasa'alun tasa'alla tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun tusu'ila yutasa'alu. Ya, begitu. Nah, lalu baca tasrif baris sugat itu fi'il mudhari ma'lum, yatasa'alu yatasa'alan yatasa'aluna. Nah, ketemu yatasa'aluna ini dhamir hum. Tatasa'alu tatasa'alan yatasa'alna dhamir hunna. Tatasa'alu tatasa'alan tatasa'aluna tatasa'alina tatasa'alan tatasa'alna atasa'aluna tasa'alu, begitu. Lalu yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun, kata mukhtalifun wajahnya berarti mubta'ilun, sama dengan mubta'ilun ya. Huruf dasarnya ada 3 huruf ya, dengan tambahan huruf ta di tengah dan huruf alif di awal yang dihilangkan. Karena sebenarnya di sini ada huruf alif ya, tambahannya itu huruf ta di tengah. Jadi asalnya kholafa ada ta berarti ikhtalafa. Nah, ada i-nya dihilangkan. Asalnya ikhtalafa. Adapun huruf mim di awal dan huruf waw di nun di akhir menunjukkan sigot isim fa'il untuk jama mudzakkar mukhtalifun mufta'ilun. Ini jama isim fa'il. Mufta'ilun itu isim fa'il ya untuk jamaknya mudzakkar. Sehingga bisa kita artikan orang-orang laki-laki yang berselisih, ikhtalafa, berselisih. Karena pada huruf dasarnya tidak ada huruf mudhaf dan huruf ilah, ini sama semuanya sahih. Fi'il madhi ma'lumnya berarti ikhtalafa. Ya, dia wazan ifta'ala. Ya, ini saya lupa tidak menuliskan wazannya. Ikhtalafa berarti ifta'ala. Ia merupakan sulasi majid fi bab 6. Ya, selanjutnya baca tasrif usulnya. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan mukhtalifun mukhtalafun ikhtalif la takhtalif mukhtalafun mukhtalafun ukhtulifa yukhtalafu. Jadi kalau belum hafal ya itu kita bisa lihat ke polanya aja gitu. Jadi ikhtalafa misalnya tadi di bab 6 ifta'ala ya. Kita lihat ke sini nanti tinggal dirubah hurufnya. Ifta'ala, ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan, begitu. Ya, kemudian yang terakhir idza sama munfatarat di surat Al-Infitar, kata infaturut. Nah, infatur wazannya infa'alat.
Huruf dasarnya ada 3 dengan tambahan huruf alif dan nun di awal. In berarti in fa'ala, asalnya ini ada tambahan taknis, ya sigotnya fi'il madhi ma'lum untuk dhamir hiya dengan tambahan taknis di akhirnya, sehingga bisa kita artikan dia mu'annas telah terbelah. Ya, maksudnya kan kembali ke langit, ya langit telah terbelah. Karena pada huruf dasarnya tidak ada huruf mudhaf dan huruf ilat, ini sama ya sahih. Ia merupakan sulasi mazid fi bab 7. Itu wazan in fa'ala tadi ya. Nah, baca tasrifnya ya. Infatoro yanfatiru infitoron munfatirun munfatorun infatir la tanfatir munfatorun munfatorun unfutiro yunfatoru, ya begitu. Lalu baca tasrif far'inya sesuai sigot, yaitu fi'il madhi ma'lum. Infatorot, ya berarti infatoro infatoro infatoru infatorot. Nah, ini ketemu infatorot di sini lumur hiya. Infatorota infatorna infatorta infatortuma infatortum infatorti infatortuma infatortunna infatortu infatorna, begitu. Ya, jadi itu contoh penelusuran ya kata mustaq, ya khususnya yang bentuk sahih yang bisa kita telusuri. Nah, setelah kita memahami penelusuran kata-kata mustaq di atas, selanjutnya kita mensusunkan ke dalam tabel seperti berikut ini. Nah, tadi kan maliki babnya sulasi mujarrad bab 1. Maksudnya wazannya ya, ini saya lupa tulis, berarti wazan fa'ala yaf'ilu malaka yamliku, begitu. Binanya karena semuanya sahih. Sigotnya dia isim fa'il mufrad mudzakkar maliki. Jadi dia yang, karena ini Allah ya, tentu kita tidak sebut sebagai laki-laki ya. Ya, karena memang untuk Allah, kalau diperuntukkan untuk Allah, karena dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar muannas, jadi yang di antara mudzakkar muannas itu yang lebih mulia adalah mudzakkar, maka ya digunakanlah untuk Allah. Tapi bukan berarti Allah laki-laki, ya Allah tidak pada jenis kelamin. Jadi kita terjemahkan dia Allah yang menguasai, yang merajai. Ya, tasrifnya ya sudah kita bacakan tadi. Lalu na'budu ya bab sulasi mujarrad bab 2. Bada ya'budu wazan fa'ala yaf'ulu. Ini bisa dilengkapi. Lalu sigotnya fi'il mudhari ma'lum dhamir nahnu ya, ini ada dhamir nahnu. Terjemahnya kami sedang atau akan beribadah, ya tasrifnya sudah kita bacakan. Yatasa'alun sulasi majid fi bab 5 ya, berarti tasa'ala yatasa'alu wajan tafa'ala yatafa'alu. Fi'il mudhari ma'lum dhamirhum. Mereka laki-laki sedang atau akan bertanya-tanya. Mukhtalifun sulasi majid fi bab 6 dari kata ikhtalafa yahtalifu ya, ibta'ala yabta'ilu wazannya. Ya, lalu sigotnya isim fa'il jama mudzakkar, orang-orang laki-laki yang berselisih. Infatara sulasi majid fi bab 7 dari infatara yanfatiru infa'ala yanfa'ilu wazannya. Fi'il madhi ma'lum dhamir hiya. Ya, dia langit telah terbelah. Nah, agar mahir dan terbiasa dalam menentukan kata mustaq, maka mesti sering berlatih dan sedikit demi sedikit juga harus menghafalkan wazan. Jadi dengan sering berlatih ya, karena kita sering melihat, bisa jadi kita bisa hafal dengan sendirinya ya, agar memudahkan dan lebih cepat dalam melakukan penelusuran. Nah, berikutnya latihannya ya, ini saya berikan sedikit saja, tapi memang penelusurannya harus lengkap ya. Jadi tentukan kata-kata mustaq di bawah ini seperti contoh. La yasma'una fiha lagwa wala kidaba. Yasma'una. Nah, kata yasma'una silakan ditelusuri ya, dia
seperti tadi babnya apa, bab berapa, lalu wazannya apa, ya dia bab asalnya asal kata apa, dan wazannya apa, lalu sigotnya apa, binanya apa. Kalau binanya semuanya sahih ya. Sigotnya apa, lalu terjemahnya dan tasrifkan ya, baca tasrif usulnya dan parainya sesuai sigot. Wan naziat, kata naziat ya, dhaikatun mustabsyirah. Lalu wasubhi idza tanafas, kata tanafasa ya, aina yashrabu bihal muqarrabun ya. Nah, ini yang wajib latihan untuk menelusuri kata. Nah, nanti bisa juga ini sunnahnya untuk tambahan lah bagi yang sudah merasa mampu, sudah selesai ya mengerjakan latihan ini, ingin ada tambahan, misalnya ingin lebih melatih lagi, bisa mencari sendiri di dalam Al-Quran lalu tentukan seperti itu ya, sunnah ya ini untuk sini ya. Wah, sekalian ya, demikianlah pembahasan materi pembelajaran kita yang ke-7 ya, tentang menguasai 22 bab tasrif ya, bentuk sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menguasai ilmu ini ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.